Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Primakara Developer. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel pada HTML. Oke, jadi langsung saja. Jadi, semisal teman-teman diminta untuk menampilkan banyak data mahasiswa, apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin teman-teman akan membuat ini, ya betul, tabel, tapi bukan tabel yang ini, melainkan tabel yang ini. Jadi tabel itu mempunyai 3 unsur utama, yaitu baris, kolom, dan sel. Baris merupakan yang horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, sedangkan kolom merupakan yang vertikal, dari atas ke bawah. Sedangkan sel merupakan gabungan dari baris dan kolom. Oke, jadi langsung saja kita ke codingannya. Oke, jadi sebelum itu kita kenalan dulu dengan beberapa tag yang digunakan untuk membuat tabel, antara lain yaitu ada tag tabel. Jadi di sini tag tabel ini digunakan untuk ngeinisiasi pembuatan tabel. Kemudian dilanjutkan dengan tag t-head. Jadi tagnya t-head ini digunakan untuk ngebungkus bagian header pada tabel. Kemudian ada t-body. Jadi tagnya ini digunakan untuk ngebungkus bagian body atau data pada tabel yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian ada t-foot. Jadi tagnya ini digunakan untuk ngebungkus bagian footer. Kemudian ada tr, table row. Jadi tagnya ini digunakan untuk membuat baris baru pada tabel. Kemudian ada th, table head. Jadi tag yang ini digunakan untuk membuat judul pada tabel. Dan yang terakhir ada td. Jadi table data ini digunakan untuk membuat sel pada tabel. Oke, langsung saja kita lihat cara pembuatan tabel sederhana. Jadi untuk tabel sederhana seperti ini, kita menginisiasi tabel terlebih dahulu, kemudian kita ngebuat baris pertama, kemudian dilanjutkan dengan membuat sel. Jadi di sini sudah ada keterangannya juga. Jadi yang sel pertama ini merupakan baris pertama, kolom pertama, sedangkan yang kedua ini adalah baris pertama, kolom kedua. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kita membuat baris kedua. Jadi di sini ada 2 sel lagi, baris kedua kolom pertama dan baris 2 kolom kedua. Mungkin di sini teman-teman bingung, jadi langsung saja kita langsung coding. Ya, seperti biasa kita membuat foldernya dulu supaya agar lebih rapi membuat tabel. Dan jangan lupa untuk membuat indeks HTML-nya. Seperti biasa, struktur dasar, dan jangan lupa untuk ganti title-nya. Membuat tabel. Kemudian ada tr, membuat baris, kemudian ada selnya. Baris 1, kolom 1. Di sini kita copy aja. Copy. Baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Kemudian di sini bisa kita copy. Untuk baris keduanya, baris 2, kolom 2, dan seterusnya. Oke, kita save. Lalu di sini kita coba buka. Lihat hasilnya. Ups, kayaknya di sini aku kelupaan untuk nambah atribut border supaya di sini kelihatan batas-batasnya. Jadi di sini aku tambahin atribut border dulu. 1 pixel. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi baris itu merupakan yang horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan kolom itu yang vertikal dari atas ke bawah gitu. Nah, di sini udah kelihatan bedanya baris dan kolom. Jadi ini merupakan cara membuat tabel sederhana pada HTML. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya tabel semantik.
Bedanya apa sama tabel sederhana yang tadi? Jadi tabel semantik ini lebih jelas yang mana judul, yang mana data. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini kita menggunakan yang namanya t-head. Jadi t-head ini gunanya untuk ngedeklarasiin bagian header atau yang bakal menampung semua judul pada tabel. Sedangkan t-body ini digunakan untuk ngebungkus atau yang bakal menampung semua data yang ingin kita sampaikan atau tampilkan pada tabel gitu. Oke, langsung saja kita coba buat tabel semantiknya. Di sini tabel, kemudian jangan lupa kasih atribut border 1 dan dilanjutkan dengan menggunakan tag t-head. Dan jangan lupa untuk ngebuat baris pada headernya. Di sini kita tidak menggunakan td, melainkan kita menggunakan th. Th-nya ini adalah cara ngebuat sel, tetapi untuk ngedefinisiin ini ada sel, ini adalah judul gitu. Misalkan nomor, kemudian di sini kita lanjutin th, nama. Ini adalah judul dari tabel kita. Kemudian di sini kita gunain tag t-body untuk nampilin data apa saja yang ada pada tabel kita. Sini tr, kemudian di sini ada td. Misalkan nomor 1 namanya Galang. Kemudian di nomor 2 namanya Permana. Sini kita save dan jangan lupa untuk lihat hasilnya. Yap, hasilnya seperti ini. Jadi tidak jauh berbeda dari tabel sederhana, tapi tabel semantik ini sangat dianjurkan digunakan karena ada fitur aksesibilitasnya. Jadi misal ada yang pengguna yang disabilitas, jadi teman-teman yang disabilitas bisa menggunakan fitur text to speech. Jadi Google atau search engine-nya itu bakal ngebacain yang mana judul, yang mana data. Oke, di sini kelihatan perbedaannya yang th dan td. Yang th ini adalah sel dengan text bold, jadi gunanya untuk ngedefinisiin sebuah judul pada tabel, sedangkan yang td-nya ini gunanya untuk membuat sel yang berisi data. Dan di sini kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, jadi di sini kita dapat menggabungkan sel dengan menggunakan atribut rowspan dan colspan. Di sini ada catatan, atribut rowspan dan colspan diletakkan pada tag td table data atau pada th table head. Nah, di sini perbedaannya, rowspan ini ngegabungin baris 1 dengan baris 2, sedangkan colspan ini ngegabungin kolom 1 dengan kolom 2 gitu. Untuk perbedaannya mungkin teman-teman bisa lihat ini. Jika kita menggunakan atribut rowspan, sebelumnya kan kita punya tabel yang seperti ini. Jadi di sini aku nyoba taruh rowspan 2-nya ini ada di table data baris 1 dan kolom 1. Pasti hasilnya seperti ini. Mungkin di sini aku taruh dulu rowspan 2. Dia bakal ngambil space yang ada di sini, yang di baris 2 kolom 1, sehingga si baris 2 kolom 1-nya ini bakal kegeser ke kanan seperti gambar yang ini. Dia bakal turun ke bawah, sedangkan yang baris 2 kolom 1 ini akan kegeser ke kanan. Mungkin di sini aku lihat dulu perbedaannya. Yap, seperti yang aku sudah jelaskan,
dia bakal ngambil baris kedua gitu. Sedangkan call span dia bakal mengambil kolom pertama dan kolom kedua. Di sini aku contohin dulu. Call span disimpan. Nah, di sini baris 1 dan kolom 1 itu mempunyai dua space yang lebih banyak lah. Bisa dilihat di sini kolom 1 sama kolom 2-nya ini ukurannya segini, dia sebanding dengan yang baris 1 kolom pertama gitu. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.